ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اشف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الصلاة والسلام على خير العالمين نبينا المصطفى الذي أنزل إليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak jemaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kita surah Al-Kahfi ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bi sultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah wa ila kahfi yashur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tentang teknis bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karomahnya. Di dalam kajian Islam itu ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah, ada yang namanya ma'unah, ada yang namanya isti'anah. Mukjizat itu khusus hanya untuk para nabi, para rasul itu mukjizat. Maka demikian karena objeknya itu orang masih zero, masih nol. Seperti Nabi Musa disebut dengan Firaun. Firaun itu Nabi bukan main dijayanya. Kalau dibayangkan kalau seandainya Firaun hidup zaman sekarang, seluruh fasilitas diberikan kepada kita, bayi brojol langsung dibikin beasiswa, asuransi kesehatan sampai lulus S3. Jamin Firaun, seandainya sekarang ada rumah langsung dibikinin. Terus banding Nabi Musa yang hanya janji-janji saja. Saya rasa kebanyakan mayoritas orang sekarang ikut Firaun, Pak. Betul ya kira? Sebab kenapa? Karena real saja Firaun itu memang hanya satu saatnya, semua saya kasih, semuanya saya kasih kualitas. Jangan pikirin miskin, kita kasih. Jangan pikirin susah, kita kasih. Jangan pikirin pendidikan, kita kasih. Cuma syaratnya, jadikan saya sebagai Tuhan. Jadikan saya sebagai Tuhan. Dan kalian lihat di Sungai Nil berada di bawah telapak kaki saya. Tuh. Kalau seandainya Firaun itu zaman sekarang, kita pilih Firaun Pak ketimbang Nabi Musa. Sebab Nabi Musa bicara akhirat, bicara nanti, bicara tunda bukan cash. Maka itu Nabi Musa perlu kekuatan untuk berdakwah. Maka diberikanlah namanya mukjizat. Itu. Ketika itu bagaimana menunjukkan, karena dakwah kepada orang-orang di Mesir pada saat itu tanpa kekuatan mukjizat tersebut orang tidak percaya. Makanya langsung dikatakan itu kata Allah
faqula lahu qawlan layyinan. Kalau ngomong sama Firaun pelan-pelan, sebab ini urusan penting. Allah tunjukkan mukjizat. Itu para penyihir memutar-mutar tali jadi ular, tali jadi ular. Kata Allah Subhanahu, firman Allah, waqi asak, lemparkan itu tongkat kamu jadi ular yang gede sekali. Akhirnya ular yang gede makan yang kecil-kecil tadi. Kata pengikut Firaun, amanna bi rabbi Harun, amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kalau begitu saya yakin kepada Tuhan seluruh alam, Tuhannya Musa dan Harun. Makanya orang-orang Asy'ariyah mengatakan boleh kita taklid, beriman boleh taklid, hukumnya orang taklid boleh. Sebab kenapa? Ini pendeta-pendeta Yahudi Israel berkata, amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan sekalian. Tuhannya siapa? Tuhannya Musa dan Harun. Mukjizat diperlukan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad mukjizatnya. Ini sampai sekarang ini Al-Quran. Dari mulai temanya, isunya sampai hari kiamat sesuai ini bukan apa kalau bukan mukjizat. Itu mukjizat. Ada yang namanya karomah. Karomah itu adalah Allah berikan kepada para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lebay. Tidak boleh seorang berkata saya punya karomah, jangan dipercaya. Jangan dipercaya itu. Sebab orang pemilik karomah seperti aulia, karomah bukan buat jualan. Banyak penceramah mi'raj 70 kali sehari. Waduh, ada yang begitu tuh penceramah itu. Itu bukan buat dijual. Karomah itu bukan buat jualan, malah para wali kalau ketahuan karomahnya tahu, dia malu. Sebab bukan buat jualan karomah itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika ada orang yang benci sama beliau, orang benci sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudara. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi khutbah, saudara, itu orang yang dari sana yang benci sama beliau, dia duduk di paling belakang, di depannya kosong. Dia maju, depan kosong, dia maju, depan kosong, dia sampai di depan, di mihrabnya orang khutbah. Yang khutbah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saudara yang Allah muliakan, ketika itu Syekh Abdul Qadir lagi khutbah turun, Pak. Itu orang yang tadi yang benci sama beliau turun. Mohon maaf, jubahnya itu ditutupin. Itu orang ditutupin jubahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah ditutupin jubahnya, Syekh Abdul Qadir melanjutkan lagi khutbahnya sampai selesai. Jumat selesai, assalamualaikum. Ini orang tadi yang benci ditanya sama temannya. Tadi Syekh Abdul Qadir turun menyelimuti Anda dengan jubahnya. Emang Anda siapa? Kata yang penanya tadi. Apa kata itu orang tadi? Waktu saya lagi dengar khutbahnya beliau, saya merasa pengen banget BAB katanya. Pengen banget BAB. Tapi dengan karomahnya beliau, Syekh Abdul Qadir tahu bahwa ini orang pengennya buang air besar bukan main. Terus kenapa digubin? Jadi seakan-akan saya masuk ke dalam jamban, ditutupin begitu, selesai habis semuanya. Itu karomah, jadi tahu itu perasaan orang. Makanya jemaah yang Allah muliakan, kalau kita duduk di depan orang-orang kayak begini, fahfaz qalbaka. Jajalah setabina sholihin, kalau kita duduk di depan orang soleh, fahfaz qalbaka. Jaga hati kita sama orang-orang yang kayak gini. Fa innahu ahbabul qulub, fa innahum arbabul qulub. Karena mereka ngerti hati orang. Jemaah yang Allah muliakan. Itu namanya karomah. Jadi bukan untuk jualan karomah. Bukan. Itu diberikan kepada para wali. Ini kita karomah ini. Yang namanya Ashabul Kahfi namanya karomah karena wali mereka itu. Jadi namanya ma'unah. Apa itu ma'unah? Pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang baik tanpa diminta. Ini beliau ini pernah sakit jantung. Saya tanya, jantungnya pakai mesin. Subhanallah beliau. Sepanjang umur kita doakan sampai sehat panjang umur. Itu ketika kita punya penyakit itu, saya pun demikian, saya punya penyakit jantung. Itu ketika kita punya penyakit itu, ada aja pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada aja yang nolong kita, kemudahan-kemudahan itu. Ada aja.
apapun ada aja. Jemaah yang Allah muliakan. Pertanyaannya, itu kemudahan dari mana? Kemudahan itu datang dari mana? Itu pertanyaannya. Jemaah yang Allah muliakan, ada ungkapan, ada ungkapan, rubama ma'rufin tansa yahrusu ketulan duhur. Rubama ma'rufin tansa yahrusu ketulan duhur. Kalau kita orang baik, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan keluarga baik, hubungan dengan umat baik. Jemaah yang Allah, jangan mikirin susah. Ingat pesan saya Pak, kalau kita sama orang sama Allah baik, hubungan sama keluarga baik, hubungan sama orang baik, jangan khawatir sama hidup. Ya harus berkatulah dulu, karena kebaikan-kebaikan kita akan jagain kita dimanapun kita, sampai nanti ada kiamat akan nolongin kita kebaikan kita. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana kalau level iman kita nggak sampai para wali, jangan khawatir. Kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu ahda sabila. Terus saja beramal, nantinya menyatat kualitas amal kita cuma Allah. Orang mau puasa hari Sabtu atau hari Minggu jangan dipikirin mulainya. Yang nilai kualitas puasa kita Allah. Kullu ya'malu ala syakilati. Nanti apa kita atau Muhammadiyah atau Muhammad atau kita yang bernilai, yang nilai Allah puasa kita. Jadi kalau kita orang baik, hubungan kepada Allah baik, kepada keluarga baik, kepada saudara baik, kepada orang lain baik, jangan bikin susah. Sebab kita pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang baik. Sulitan apapun akan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ma'unah. Ada yang namanya isti'anah. Kalau ma'unah itu bantuan tanpa kita minta. Ada namanya isti'anah, bantuannya kita minta. Makanya orang-orang soleh ada yang membagi seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Ada membagi orang iyyaka na'budu, ada pembagian orang iyyaka nasta'in. Ada orang yang ibadahnya iyyaka na'budu, ada orang yang ibadahnya iyyaka nasta'in. Nanti saya bahas kalau umur saya panjang ketika saya ceramah Ramadan nih Pak. Saya punya jadwal satu kali ceramah Ramadan, saya bahas itu. Apakah kita orang iyyaka na'budu atau orang iyyaka nasta'in? Kita akan bahas. Jadi baik. Jadi kalau kita siapa ini kita mudah-mudahan orang baik Pak. Kita mudah-mudahan orang. Jangan khawatir. Ini pesan saya kepada bapak ibu ini. Selama kita baik sama orang, jemaah Allah muliakan, baik kepada Allah, baik kepada keluarga, apapun kesulitan kita akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Pramudia Anantatur, kalau musibah datangnya manusia, kalau musibah datangnya dari manusia. Kita dihina, kita dicaci, kita difitnah, datangnya dari manusia itu musibah, maka akan selesai dengan manusia. Ngerti maksudnya? Maka akan selesai dengan manusia, kata Mamparunian. Jangan khawatir, kita sama orang, nanti ada orang yang belain kita. Kita di PHK, jadi maki, nanti ada orang yang belain kita. Kenapa? Karena kita orang baik, itu namanya maunah. Baik, kita lanjutkan. Haulai qaumun ittakhadhu min duni alihah. Mereka itu kaum kami. Ittakhadhu min duni alihah. Mereka menjadikan Tuhan itu menjadi min duni alihah, menjadikan yang lain sebagai Tuhan. Namanya Allah. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Sedikit saya bicara tentang hakikat ya, sedikit ya yang menyebut tua-tua nih Pak. Ada yang tua di sini, tua semuanya, udah cuma 2 berkil. Baik Pak, ini air, mereknya Koreo, betul. Ini air mereknya Koreo. Kalau saya ini misalnya Aqua, air juga putih juga, namanya misalnya Aqua. Saya ambil lagi misalnya air namanya lain minerale. Air putih nggak isinya? Air putih nggak isinya? Mereknya beda nggak? Namanya beda nggak? Harganya beda nggak? Harganya beda nggak? Ini kalau kita beli di Telaga Sambiran Pak 15.000. Segini nih Pak Telaga Sambiran. Kalau nggak tahu Telaga Sambiran, ntar ajak saya Pak, saya anterin. Ayo bayarin saya. Betul? Gaji. Ini kalau di Telaga Sambiran, ini 15.000. Satu 15.000. Kalau di Solaria 8.000.
Betul nggak? Kalau di Indomaret 3.200, kalau di warung Madura 3.000. Betul nggak? Kalau kita beli grosir di hari-hari itu 1.400. Oh tahu, orang baru makan saya dari hari-hari. Kira dagang kata dia. Ustaz nggak perlu dagang Pak, begini aja duitnya banyak Pak. Saya tidur aja penghasilan coba saya 2 digit Pak. Saya tidur aja Pak, nggak usah dagang Ustaz. Baik kemarin ini Pak. Jadi ini isinya air putih semua. Ini air putih semua. Yang beda apa Ustaz? Yang beda merek. Yang beda merek. Yang menentukan harga, yang menentukan beda harganya selain merek. Mengapa dia lebih mahal? Karena promosinya lebih gencar. Aqua lebih mahal karena promosinya lebih besar. Lain bener lebih mahal karena promonya lebih gede. Gas bahasa marketing begitu biasanya Pak. Betul Pak ya? Yang kedua yang membuat dia mahal adalah tempatnya. Yang ketiga mengapa dia mahal? Karena ada tax and service-nya. Kalau kita di Telaga Sampir di Hotel Bintang 5 ada pajak minuman, ada pajak servis 5%. Jadi mengapa di Telaga Sampir 15.000? Sebab ada tax and service, tax-nya 10%, servisnya 5%. Jadi minum ini artinya plus 15% ada tax and service. Mereknya beda, harganya beda, hakikatnya sama. Ini kita bicara hakikat nih Pak ya. Ini hakikatnya sama. Anda. Jadi kalau Anda menyebut Allah, saudara, anak kecil itu menyebut Allah. Orang miskin menyebut Allah. Pedagang menyebut Allah. Orang komplek, orang Makassar menyebut Allah juga. Sebutannya sama. Tapi kualitas Allahnya dalam hati mereka beda. Apa yang bedakan? Hakikatnya. Allah itu cuma nama, hakikatnya apa? Itu pertanyaannya, saudara. Ini bicara ilmu hakikat. Allah itu cuma nama, hakikatnya sama. Ada nama Allah di sini. Mana nama Allah ya? Gak ada tulisan Allah ya Pak Jia? Gak ada. Tulisannya alif, lam, ha. Kata Quraisy Shihab, alifnya dibuang jadi lillah. Alif dibuang, lamnya dibuang jadi lahu. Alif dibuang, lam dibuang jadi hu. Sama Allah isinya. Allahu la ilaha illahu. Jadi orang boleh berzikir Allah boleh. Ilah boleh. Lahu boleh. Hu boleh. Karena sebutan nama. Tapi hakikatnya yang beda, saudara. Paham itu maksudnya? 1.000 orang berzikir la ilaha illallah, tapi seorang berzikir ngerti hakikat Allah, beda nilainya. Itu yang mengatakan mengapa, mohon maaf, kualitas ibadah itu sangat dibedakan tergantung siapa yang melakukannya, di mana dilakukannya, kapan dilakukannya. Itu membedakan nilai ibadah. Paham itu Pak? Makanya kalau Syekh Abdul Qadir ada orang mau pergi haji, saudara, ada wali mengatakan, Anda pergi haji mengenai Ka'bah. Kalau saya, Ka'bahnya mengenai saya. Itu ahli hakikat yang mau gitu, ahli hakikat yang mau gitu. Paham itu maksudnya? Sama orang nyebut Allah sama, tapi hakikatnya beda. Sama kali contoh saudara. Saya lagi ngaji begini nih, ngaji begini sama-sama dia. Ada ajan kedengaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada teman di samping saya Pak. Saya bilang, kenapa ini? Kesurupan bagaimana? Selesai ajan, selesai. Selesai dia aja. Kenapa begitu? Kenapa ini sampai begitu? Apa dia bilang? Bukankah nama terindah adalah ketika nama Tuhan disebut? Bukankah nama terindah itu ketika nama Allah disebut? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah menggigil dia punya hati. Saya tanya sama teman saya,
Bisa begitu. Wallahu a'lam. Jadi kalau nama Allah disebut, saudara, kayak kita nih, ini kan akhir bulan nih Pak, betul nggak kira? Kita nggak punya duit, tiba-tiba ada udah masuk Pak, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, betul nggak kira? Kita ada keluarga, alhamdulillah, istri atau anak di ICU, tiba-tiba telepon dari rumah sakit, Pak, udah masuk ruang perawatan Pak, udah bisa keluar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu orang yang tahu hakikatnya Allah. Kurang lebih gitu Pak. Disebut nama Allah. Astagfirullah. Gitu ya. Makanya jamaah yang Allah muliakan ini kita. Dan suatu saat kita akan belajar kayak gini Pak. Kita akan belajar kayak gini Pak. Biar supaya iman itu mantap. Bukan cuma disebut Tuhan nama. Betul. Bukan cuma disebut Tuhan nama. Kalau seandainya insya Allah besok pengajian acara Islam Garasi tanggal 27 akan dihadiri oleh Presiden Prabowo. Betul nggak ya? Dengarnya aja beda Pak kita. Dengarnya aja lain. Prabowo datang di Al-Marwah. Betul nggak ya? Pasti duduknya bukan di sana, di sini. Masya Allah. Walaupun itu dia si Prabowo itu, mohon maaf ya ada definisinya. Kerjanya belum tahu, makan bergizi aja banyak kasusnya, betul. Isinya telur setengah sama jeruk busuk. Itu Prabowo. Efisiensi di mana-mana. KIP akan dihapus, uang kuliah akan jadi mahal, betul. Pajak 12% akan dinaikin. Udah buru-buru nyalonin tahun 2029. Kerja aja belum, betul nggak Pak? Ini kita biar pada cerdas Pak. Yang mau ditipu Pak. Subhanallah, subhanallah. Efisiensi tujuannya nanti ada dana antara. Wallahu a'lam. Kerja aja belum. Udah dicalonin tahun 2029. Misalnya nih besok tanggal 27 akan dihadiri Presiden Prabowo. Yang kalau datang itu kita dikasih amplop 500.000 satu orang, penuh di majlis. Penuh majlis. Dan duduknya pasti di samping saya. Sebab sebelum saya ceramah dia dulu sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku presiden mengucapkan terima kasih. Pasti begitu Pak. Orang sekomplek datang semua ini karena datang Prabowo. Namanya itu berbeda. Apakah kita begitu ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum begitu, kalau baru berkata itu baru level terendah dari hakikat. Paham itu ya? Kalau level terendah. Jadi kita belum ada apa-apanya Pak. Kalau Anda, mohon maaf ya Allah muliakan, baru kita mengenal Allah, itu baru kulit, tahu kulit, baru kulit itu. Nanti kita akan bahas kalau mau kita panjang kita bahas tentang ini Pak. Wa ta'zaltumuhu laula ya'tun 'alaihi bisultanin bayyin. Kalau datang kepada mereka dengan argumentasi yang jelas. Mari kita bahas tuh. Ada orang beriman, kagak punya ilmu dia beriman, namanya taklid. Artinya ya, tadi saya bilang orang taklid boleh ke beriman. Ulama ada yang mengatakan orang taklid imannya kagak sah. Orang yang cuma ikut-ikutan imannya kagak sah. Kata Ustaz ke sono, kesini. Gimana? Ada ulama mengatakan orang yang imannya taklid, imannya sah. Yang penting dia ada kemauan untuk belajar. Ada ulama berpendapat orang yang imannya taklid ngikutin, imannya sah kalau guru yang dia ikutin berbalik. Nauzubillah dari misalnya Anda punya guru, Anda ngajak itu guru ngajak Anda untuk beragama Islam, tiba-tiba dia pindah agama. Anda berkata enggak, saya di sini aja. Seperti artis yang dari Manado yang masuk Islam. Haji Masadi istrinya siapa namanya itu? Ejela Sonda. Itu imannya jadi benar tuh. Sebab dia masuk agama karena menikah dengan Haji Masadi. Ketika Haji Masadi yang meninggal dunia dia tetap istiqomah. Begitu. Tapi ada juga orang yang Allah muliakan, dia ikut istrinya. Nah, ketika nggak nyaman dia pindah lagi, balik lagi agama selanjutnya. Itu yang bisa disebut yang Allah muliakan. Itu nggak benar kayak gitu.
Nah ada saudara, ada orang beriman kepada Allah tanpa argumentasi. Kemarin sudah bahas namanya futuwah. Futuwah. Jadi orang beriman kepada Allah ya karena dia beriman aja udah. Gak tahu dalilnya, gak tahu. Kenapa beriman? Ya beriman aja udah. Kenapa beriman? Saya nyaman begini. Ini jawabannya Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif gini jawabannya. Kenapa Buya beriman? Nah, saya beriman aja kepada Allah. Iya kepada Allah. Kenapa? Ya saya nyaman begini. Saya ingin mati dalam kondisi begini. Itu Buya Syafi'i Ma'arif ngomong gitu. Makanya beliau jadi mulia. Buya Syafi'i Ma'arif, Pak, mohon maaf. Kalau Anda ke rumah ke Jogja, dia pakai dari UGM guru besar, Pak. Pakai ini pasien enak ya. Sepeda. Rumahnya sederhana banget. Subhanallah. Kita nyium tangan dia nggak mau, Pak, Syafi'i Ma'arif. Saya pernah nyium tangannya karena kan saya pernah aktif di Ma'arif Center. Datang dicium tangannya nggak mau beliau. Biasa aja kata beliau. Buya Syafi'i Ma'arif. Kita tanya, kenapa Anda beriman? Ya saya beriman. Kenapa? Ya nggak tahu. Saya nyaman begini. Dan saya mau mati dengan kondisi begini, dengan iman ini. Itu namanya futuwah. Futuwah itu orang beriman bighairi waswalitin, tanpa ada alasan, tanpa ada argumentasi, tanpa saya beriman aja. Seperti Anda nih, kamu tadi tahajud jam 3, ada kemarin. Kenapa gitu laginya? Ya saya nyaman aja begini, apa salah? Sama seperti Anda, ngorok jam 3, jam 2 ngorok, Anda nyaman, ya terserah aja pilihannya. Sama seperti orang merokok, kenapa merokok? Ya saya enak merokok. Kenapa merokok penyakit? Ya saya nyaman begini. Saya kalau makan merokok nggak enak. Masya Allah, kan begitu. Kan ada tulisannya, merokok dapat menimbulkan kanker. Itu kan dapat. Tahu dapat nyolong, dapat injek. Saya nggak dapat, saya beli. Bahkan ada orang merokok gitu, Pak. Merokok kan ada iklannya tuh. Merokok dapat gelombang penjualan. Itu kan yang dapat, Pak Ustaz. Kalau saya merokok nggak dapat, saya dibagi. Wah Allah ada aja. Kenapa merokok? Ya saya punya guru besar waktu saya S2. Itu profesor, dia nggak kawin. Prof, kenapa nggak kawin? Pertanyaannya, emang kenapa kawin? Kawin enak. Lah saya nggak kawin enak. Betul lah ya. Ibnu Taimiyah ketika dia tanya mereka, mengapa beliau tidak menikah sampai meninggal dunia? Saya nyaman dengan kondisi. Sama ketika orang beriman. Mengapa Anda beriman? Ya saya beriman aja. Mengapa Anda ibadah? Ya saya nyaman begini. Mengapa ada taat kepada Allah? Ya karena harus taat, saya gimana kepada Allah? Saya nyaman begini, saya ingin mati dalam kondisi begini. Itu namanya futuwah. Futuwah namanya. Itu cakepnya bukan. Faman azlam mimman iftara 'ala Allahi kadzib. Siapa yang paling zalim? Siapa yang paling zalim dibanding orang-orang yang mengarang tentang Tuhan tapi masih berbohong? Siapa yang paling zalim? Barangkali ini terjemahannya, siapa yang orang yang paling zalim itu adalah orang yang jual Tuhan. Orang yang jual Tuhan untuk keuntungan itu orang paling zalim, Pak. Ngerti maksudnya? Dia tak mau Tuhan, tetap dalil, itu yang paling zalim. Tapi yang ini adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Faman azlama mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapa yang paling zalim selain orang yang ngarang-ngarang tentang Allah padahal dia berbohong? Ya mungkin pertanyaan kepada kita mengaku dekat kepada Allah tapi perilaku kita bukan perilaku orang yang dekat. Kita mengaku rindu surga tapi kelakuan kita kelakuan di neraka. Kita takut sama mati tapi kelakuan kita kelakuan orang-orang yang rindu sama kehidupan. Begitu kurang lebih. Siapa yang paling bohong kalau bukan mereka itu? Jadi pertanyaannya kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Tuh. Dan ketika kami ujlahkan mereka. Nah ini ujlah apa? Ujlah itu adalah di antara etapa orang surga itu ujlah. Apa itu ujlah? Ujlah itu menyendiri. Wajib atajal wa ma ya'buduna illa Allah. Tuh. Apa itu ujlah? Jamaah Allah muliakan. Kata ulama ujlah itu adalah tuh.
Kata ujlah itu jalan etapa pertama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menyendiri ujlah. Rasulullah itu ujlah. Kalau kita pergi haji atau pergi umroh ada di Gua Sur. Saya naik ke dalamnya Pak Gua Sur itu. Itu cuma muat sejadah doang. Gua Sur itu. Dari atas sampai bawah itu kurang lebih 730 meter naik ke atas. Di setiap 10 meter ada pengemis Arab. Teleponnya BlackBerry belum dulu zaman saya haji belum ada Android. BlackBerry apa namanya itu? Pengemis. Kita kasih langsung buka handphone. Saya nanya Pak tentang kayak apa pengemis itu. Lihat handphonenya tuh. BlackBerry handphonenya pengemis tuh. Dari 10 meter naik ke Jabal Sur itu, ke Goa Hiro itu pengemis tuh. Tapi keren-keren. Minumnya Coca-Cola, mantap. Allah alam itu kita bukan pasti itu saudara. Kita bahas bahwa Nabi Muhammad itu untuk menjadi seorang Nabi, beliau ujlah dulu. Ujlah dulu Rasulullah, menyendiri dulu, mikirin. Karena Gua Sur itu, Gua Hiro Gunung Sur itu, Jabal Sur, itu Gua Hiro dan itu Mekah kelihatan semuanya. Rasulullah berpikir, gimana kehidupan ini subhanallah. Saudara, di zaman jahiliyah itu kalau kita menikah, di antaranya ada namanya nikah. Ada orang perempuan, 10 orang perempuan disetubui sama satu laki-laki. Yang hamil itu yang dijadikan istri. Yang ayah hamil itu yang dijadikan istri. Ini tradisi orang Hindu gini nih. Orang Hindu masih ada yang gini. Jadi dia pilih misalnya laki-laki perempuan 3 orang, diembat satu-satu yang hamil duluan jadi istri. Bagaimana hinanya perempuan itu? Paham itu Pak? Ada lagi praktek Yahudi, praktek apa yang jahiliyah, saudara. Seorang suami meninggal dunia, istrinya janda, ini boleh dikawinin sama putranya. Boleh dikawin sama putranya. Iya kalau ibunya masih cantik, kalau neneknya bagaimana ini? Sebab apa? Sebab ingin mempertahankan kehormatan kabilah. Maka Nabi Muhammad itu bagaimana hanya orang beragama model begini, model begini, saudara. Di zaman jahiliyah, saudara, yang namanya dagang yang penting untung. Bagaimana yang penting untung? Mau timbangan kan suka kita duku 8.000, itu berarti kan ada pokoknya setengah kilo. Ada gitu? Ada nggak gitu? Kita suka di motor, di mobil bak itu duku 8, kita berhenti rek. Ada tulisannya setengah. Oh maksudnya dia mau nyuruh kita berhenti pakai jualan begitu. Paham betul? Itu di zaman jahiliyah begitu. Makanya Allah katakan wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang yang meraih timbangan. Subhanallah. Nabi Muhammad berujlah naik ke Gunung Sur, bersemayam di Gua Hiro, melihat kehidupan subhanallah. Bagaimana ini kalau ada petunjuk dari Tuhan, ini repot ini. Jadi jamaah yang Allah muliakan, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ulama namanya Najmuddin Al-Kubro, seorang wali dari Andalusia, seorang wali dari Spanyol, masih Andalusia, ketika ditanya apa itu ujlah, dia berkata inqita'un minal khalqi ilal khalqi. Ujlah itu adalah memutus hubungan dari manusia menuju Allah Subhanahu wa taala.